Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, fa uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyyah min ahlil jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang layak kita ucapkan setiap detik kita melainkan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikrullah itu adalah kalimat tahmid, alhamdulillah. Hanya milik Allah segala pujian, termasuk pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan merdeka insyaallah ya. 79 tahun Indonesia merdeka. Nusantara maju, Nusantara baru, Indonesia baru. Maju gitu ya. Tentu bukan bahasan tentang kajian kita, bukan tentang itu tentunya. Sudah ketinggal ramainya di payun tuh ayo lomba-lomba. Dan kebahagiaan itu bagi kita adalah kemerdekaan yang hakiki ketika kita penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. 79 tahun tentu waktu yang cukup lama bagi negeri kita ya Ibu Bapak sekalian, dan layak untuk kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita salat subuh dalam keadaan tenang, damai, bisa kemudian dengan khusyuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Nun jauh di sana saudara kita, sholat subuh mungkin masjidnya pun tidak ada, ya, karena dihancur leburkan ya di Palestina. Hari ini ada agenda aksi Palestina ya di Jakarta. Qadarullah saya pun tidak bisa hadir, awalnya akan berangkat. Mudah-mudahan ya doa-doa kita dari sini ya, dari rumah-rumah kita, dari masjid-masjid kita, di sujud-sujud kita senantiasa meneguhkan kesabaran saudara-saudara kita di sana. Ada yang menyebutkan bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada negara yang merdeka sebetulnya. Yang merdeka itu adalah di Palestina. Kenapa? Mereka begitu bebas mempertahankan keyakinannya. Mereka dengan begitu keikhlasan ya melawan segala penindasan, dan itulah kemerdekaan. Dalam arti mereka bebas kemudian untuk mengekspresikan keyakinannya. Ya. Itulah hakikat kemerdekaan ya. Tidak ada negara yang paling merdeka mengekspresikan dirinya selain di Palestina. Ya. Meskipun tentu dalam kondisi terjajah, tapi hakikatnya mereka jiwanya adalah jiwa yang merdeka. Kita di sini bagaimana Ibu Bapak? Insya Allah ya, jiwa kita pun merdeka selama kita tidak dikekang, dikungkung oleh duniawi. Kalau kita masih ditarik-tarik dengan duniawi, barangkali kemerdekaannya belum sempurna. Maka mudah-mudahan dengan kita beristiqomah sholat di masjid berjamaah, mengikuti kajian, menimba ilmu, menambah wawasan, mudah-mudahan selain jasad kita yang merdeka tidak dijajah, tentu jiwa-jiwa kita yang terpenting adalah jiwa-jiwa yang merdeka. Insya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya
yang akan kelak bertemu dengan baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan kajian beberapa bulan yang lalu, kita akan sama-sama mentadabburi kalam ilahi taujih rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadabbur surah Al-Insan. Di beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas awal-awal surah Al-Insan, atau kita menyebutnya nama lainnya adalah surat Ad-Dahr. Ad-Dahr. Sedikit mengingatkan bahwa di awal-awal surah Ad-Dahr ini, manusia senantiasa mencari hakikat siapa dirinya, asalnya dari mana, siapa yang menciptakan, tujuan diciptakan untuk apa, dan mau kemana. Itu adalah tujuan-tujuan yang senantiasa menjadi pertanyaan mendasar manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Siapa yang menciptakan, dari mana asalnya, tujuannya untuk apa, dan akan kemana. Itu adalah pertanyaan mendasar. Mulai dari Plato, Aristoteles, sampai mungkin nanti siapapun filosof yang akan datang, itu akan senantiasa menjadi pertanyaan-pertanyaan. Dan syukur alhamdulillah, bagi seorang muslim, pertanyaan mendasar itu sudah Allah berikan panduan jawabannya, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu salah satunya, kalau kita ingin mencari jawaban utuh tentang pertanyaan-pertanyaan itu, ada di dalam surah Ad-Dahr ini, atau surah Al-Insan. Makanya para ulama menyebutkan kenapa dinamakan Al-Insan, kenapa disebutkan Ad-Dahru, selain karena pengambilan kalimatnya hal ata 'alal insan hinum minad dahri, diambilnya dari kata itu, juga surah ini menjawab tentang hakikat Al-Insan. Dan yang kedua, menjawab tentang hakikat Ad-Dahru, waktu itu sendiri. Ya. Apa itu waktu? Apa itu manusia? Ya. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa tinggal dalam dua dimensi. Dalam arti, kita hari ini ada di masjid, mustahil pada waktu yang sama ada di rumah. Coba cek ibu bapak, bisi ditelepon di bumi, ayah jasad ibu bapak gitu, bilih gitu. Tentu mustahil ya ibu bapak, karena kita terbatas ruang dan waktu. Ya, pada waktu yang sama tidak mungkin kita kemudian melakukan aktivitas yang berbeda di tempat yang lain. Ya, karena tentu sekali lagi kita terbatas ruang dan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang zat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu qadir, maha berkehendak, maha segala-galanya. Maka hadirin rahimakumullah, hakikat manusia inilah kemudian yang harus senantiasa kita hayati kembali. Siapa diri kita saat ini, dan akan kemana langkah kita menuju. Takutnya kita hidup lama di dunia ini, bisi nuturkeun indung suku gitu ya, bahasa Jerman. Nuturkeun indung suku teh mengikuti ibu jari kita, ibu jari kaki kita, kemana dia akan pergi, ngikutin aja tanpa tujuan. Maka kemudian insya Allah kita tadabburi hari ini, insya Allah kita coba selesaikan apa itu panduan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat diri kita dan hakikat waktu yang kita jalani hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, sebelum adanya manusia di alam dunia ini,
kita yang namanya insan ini lam yakun syai'an madhkura, tidak dikenal oleh siapapun. Ya. Oleh penduduk langit dan bumi, al-insan ini belum dikenal. Hanya Allah yang maha tahu rencananya akan menciptakan makhluk yang bernama insan. Maka tadaburnya adalah karena kita ini adalah datang kemudian, gitu ya, datang kemudian setelah makhluk Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, maka kemudian kita jangan merasa sombong karena kita ini adalah pendatang kemudian. Ya. Dan tadabur yang lainnya adalah dalam kehidupan kita, lam yakun syai'an madhkura. Sebelum kita menjadi kita hari ini, ya, sebelum kita menjadi orang yang dikenal secara sosial, sebelum kita dikenal dengan jabatan-jabatan tertentu di kantornya, jabatan di pemerintahannya, jabatan di lingkungannya, ya, jabatan apapun, lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya kita tidak pernah dikenal. Si A, si B, si fulan, si fulanah tidak dikenal. Jangankan gelarnya, jangankan titelnya, jangankan jabatannya, namanya pun tidak dikenal sama sekali. Sebelum dikenal seperti dikenal hari ini. Oleh karenanya, tadaburnya adalah, maka kita jangan sombong dengan apa yang kita raih hari ini, baik itu jabatan atau status sosial apapun. Lam yakun syai'an madhkura, tidak dikenal oleh siapapun. Jadi siapa yang kemudian memperkenalkan kita? Siapa kemudian yang menjadikan kita seperti hari ini dikenal? Si bapak ini, si ibu ini, jabatannya itu. Siapa? Nah, jangan sampai kemudian seperti halnya Fir'aun yang mengatakan ini adalah hasil kerja keras saya. Itu ya. Jangan kemudian seperti Qarun yang mengatakan bahwa harta yang dikumpulkan ini adalah hasil kerja keras saya. Adalah effort dari kerja keras saya selama hidup kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kita meyakini apa yang kita hasilkan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara syukur, ya, atas segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan sabar ini akan senantiasa kemudian menjadi perpaduan hidup kita. Maka dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan hidup kita, ya. Bahwa tujuan penciptaan kita adalah inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Allah menciptakan kita di dunia ini, kemudian tujuannya apa? Nabtalihi. Apa itu apa? Nabtalihi, ibtila artinya ujian. Ya, ujian. Allah akan menguji kita. Dengan apa? Dengan berbagai ujian. Baik itu kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan sesuai dengan ekspektasi hidup kita. Hidup kita ini lurus-lurus saja. Atau sebaliknya, ujian dalam bentuk sesuatu yang di luar ekspektasi kita, yaitu sesuatu yang tidak diharapkan. Sakit, kurang harta, kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan mungkin berbagai sesuatu yang kita harapkan, itu adalah bagian dari ujian hidup. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Nah, ujian itu kemudian Allah berikan potensinya supaya kita lancar selamat di dunia ini. Allah memberikan potensi modal kehidupan, yaitu indra, ya, panca indra, sami'an basira, pendengaran dan penglihatan, itu modal dasar untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu supaya dalam kehidupan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Itu adalah dengan ilmu yang dihasilkan dari sami'an basira. Imma syakira wa imma kafura.
Dari hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, di antara manusia ada yang syakiran, ada yang menjadi hamba yang bersyukur, dan ada menjadi kafur, orang hamba yang kufur. Hamba yang bersyukur, ketika Allah memberikan potensi, dia gunakan segala potensinya di dalam jalan yang Allah kehendaki. Itulah hamba yang bersyukur. Ya. Allah memberikan kaki yang sehat, kita gunakan untuk ke masjid, kita gunakan ke majelis ilmu, kita gunakan untuk nolong orang, kita gunakan untuk mencari nafkah di jalan yang Allah ridhoi, itu adalah syukur. Tapi sebaliknya, Allah berikan harta, Allah berikan kendaraan, mobil, motor, dan yang lainnya, kita salah menggunakannya di jalan yang Allah benci, tidak ridhoi, maka harta, kendaraan, tangan, kaki, lisan, matanya tidak digunakan dalam jalan Allah, maka itulah hamba yang kufur. Maka hadirin rahimakumullah, itulah pilihan hidup kita. Mau menjadi hamba yang syukur atau menjadi hamba yang kufur. Nah, selain Allah berikan potensi untuk mencari ilmu dengan pendengaran dan penglihatan, Allah pun memberikan yang namanya hidayah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena kebenaran tidak semuanya bisa dicari dengan ilmu. Tidak semua hakikat kebenaran bisa dicari dengan ilmu. Oleh karenanya apa? Dalam tradisi keilmuan manusia, mulai manusia diciptakan ini, sebelum mengenal ilmu pengetahuan teknologi, manusia-manusia zaman dulu, awal-awalnya apa dulu untuk mencari kebenaran? Mereka akan mencoba dulu, trial error gitu ya. Ini dicoba, itu dicoba, kalau salah dicoba lagi. Ya. Setelah kemudian dicoba sampai pada titik, oh ini adalah sebuah kebenaran, maka dijadikan itulah sebuah kebenaran. Sebagai contoh, Bapak, misalkan zaman-zaman filosof dulu, orang begitu mengagung-agungkan yang namanya logika, ya, kebenaran yang dihasilkan dari pola pikir, olah nalar. Ya, makanya orang filosof Yunani itu begitu mendewa-dewakan logika, akal. Datang zaman kemudian, masuklah kemudian kebenaran itu tidak cukup dengan logika, ya, dengan akal, harus kemudian dengan eksperimen, uji coba. Maka lahirlah kebenaran yang dihasilkan dari uji coba, harus kemudian dibuktikan dengan panca indera. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera tidak masuk dalam kebenaran. Sampai pada titik manusia ini meragukan sesuatu kebenaran yang sumbernya kalau tidak bisa dibuktikan dengan panca indera bukan sebuah kebenaran. Contoh misalkan hakikat Tuhan itu, ya, hakikat Tuhan itu menurut mata bisa dibuktikan, Ibu Pak. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala saat ini bisa dibuktikan dengan mata tuh. Mustahil di dunia ini. Ya. Bisa kemudian dibuktikan dengan pendengaran? Tidak bisa. Baru kita nanti di surga melihat Allah, insya Allah. Nah, bagi orang yang kemudian mengatakan ilmu itu harus bisa dibuktikan dengan panca indera, maka kemudian menafikan, Tuhan itu hanya hayalan. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan dengan mata. Nah, kemudian kenapa orang-orang barat begitu banyak orang yang tidak meyakini adanya Tuhan? Karena salah satunya adalah menyatakan, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Maka saya tidak meyakini adanya Tuhan. Maka orang barat banyak yang pinter tapi ateis gitu ya. Pinter tapi tidak meyakini Tuhan. Orang-orang fisikawan, ilmuwan, banyak, tapi tidak meyakini adanya Tuhan. Kenapa? Sampai ilmunya tidak cukup kemudian untuk menggali sampai pada hakikat kebenaran yang hakiki.
maka perlu ada yang namanya hidayah. Itu ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kemudian kita mencari hidayah itu, memperkuat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sampai kemudian setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ibu Bapak, emang kita belum dapat hidayah? Alhamdulillah sudah. Hidayah dalam arti hidayah yang Allah berikan dalam agama ini, alhamdulillah sudah kita mendapatkannya. Ya. Dan itu sesuatu yang mahal. Tapi ada hidayah yang lain yang belum kita dapatkan. Contohnya hidayah taufik. Ya, hidayah taufik itu cocoknya antara ilmu dengan amalan. Sudah tahu sholat berjamaah itu keutamanya besar secara ilmu, tapi pengamalannya teu istiqomah, itu belum dapat hidayah taufik, gitu ya. Belum klop antara pengetahuan sareng amalan. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, satu sisi kita meminta kepada Allah untuk dijaga hidayah yang Allah berikan, dan pada sisi yang lainnya kita meminta hidayah taufik. Ilmu, pengetahuan, keyakinan yang telah kita yakini hari ini mudah-mudahan cocok dengan amalan kehidupan kita. Maka hadirin rahimakumullah, ilmu dan hidayah harus senantiasa kita cari, ya. Dengan majelis ilmu, dengan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kemudian menjadi orang-orang hamba-hamba yang syukur, bukan hamba-hamba yang kufur. Maka hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan, ya. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, ayat 4 Allah menceritakan tentang balasan orang-orang yang kufur. Ayat ke-5 sampai 22 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat orang-orang yang bersyukur dan menjadi orang-orang yang abror, yang senantiasa berbuat baik. Jadi hidup ini pilihan, harus di Bapak ya. Mangga bade milih jalmi anu syukur, mangga bade milih janten jalmi anu kufur, mangga silahkan. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Ada akibatnya dari pilihan itu. Ya, dengan akal kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Maka Allah memberikan petunjuk kalau menjadi orang kufur apa akibatnya. Ya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir. Ya. Menjadi orang-orang yang kufur itu, menjadi orang yang kafir, ya, yang menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan belenggu, ya, rantai dan neraka yang begitu pedih. Menjadi orang-orang yang tidak merdeka dibelenggu. Gitu ya. Tapi sebaliknya, ini uniknya ya. Allah menceritakan hanya dalam satu ayat tentang balasan orang kafir, tapi Allah menceritakan begitu banyak ayat balasan bagi orang-orang yang abror, berbuat baik. Masya Allah, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kenikmatan Allah dibandingkan kemudian dengan ujian-ujian itu, lebih banyak ujiannya, lebih banyak kenikmatannya, ya Bapak. Yang kita rasakan dalam hidup kita, nikmatnya. Langkung seueur nikmat na tibatan ujianna gitu. Mun diraraos mah gitu ya, mun dirasa-rasa,
mun ku urang tadaburi langkung seueur nikmat nanti Allah teh dibandingkeun ujian-ujian mulai dari lahir sampai hari ini, insya Allah ya mun orang nganggo kalkulator anu paling canggih moal kahitung nikmatna teh dimulai ngicep dugi ka kenikmatan anu ageng ya, iman Islam moal kahitung insyaallah. Maka hadirin rahimakumullah, beruntung menjadi orang yang bersyukur ya, karena Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Ayat kelima sampai ayat 22 hadirin rahimakumullah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mijazuha kafur aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman syakura. Kalau orang dibacanya dengan terjemahnya Masya Allah ya, ada tentang zanzabil gitu ya. Mangga Bapak nanti ya perhatikan ayat 5 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat karena kita memilih jalan syukur. Ku abdi dibacakan beberapa ayat terjemahannya. Ya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Al-ayah. Mangga dia nanti diawas ku Ibu Bapak tentang kenikmatan yang akan kita peroleh dan sebab-sebab yang menjadikan kita memperoleh nikmat itu. Ya. Contoh Allah menyebutkan, ya, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mijazuha zanjabila. Dan Allah nanti akan memberikan minuman-minuman dalam kas ya, dalam piala-piala. Kas itu gelas yang berbentuk piala yang biasanya disajikan untuk pembesar-pembesar. Minumannya itu zanjabil. Ibu Bapak terang zanjabil. Orang Arab oge harita teterangan naon zanjabil teh. Kalimat anu asing bagi orang Arab waktu itu. Qawariro zanzabila ya. Pokoknya kalimat-kalimat salsabila itu ya. Kalimat-kalimat yang orang Arab pun ketika pertama mendengar ini teh apa gitu. Ya, ini teh apa. Tapi kemudian ini adalah kenikmatan yang begitu hebatnya. Ada yang mengatakan zanjabil itu hadirin rahimakumullah kalau bahasa orang nama cai jahe gitu ya, zanjabil teh. Naon? Bandrek gitu ya. Kantos ngelihat bandrek ya Bapak? Aya nu lada, aya nu amis teuing gitu ya. Eta mah zanjabil dunia gitu ya. Rasana teh tergantung selera anu ngadamelna gitu. Anu kadang seueur teuing jahena lada teuing ya. Anu seueur teuing gulana amis teuing giung. Kadang-kadang gulana teh gula arena teh nya teu asli teh gitu nya, pahit kaituna gitu ya. Zanzabil tentu zanzabil surga bukan seperti halnya nya bandrek anu aya di urang gitu. Ya. Zanzabil itu cai jahe teh. Apa yang ada di surga itu mala'inun ra'at ya, belum pernah terbayangkan gimana nikmatnya. Tapi Allah menggambarkan, memvisualisasikan tentang kenikmatan. Maka para ulama ada yang menyebutkan begini hadirin, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah-istilah yang asing di telinga orang Arab pada waktu itu. Bahkan menyebutkan kafuro ya. Sebagian ulama mengatakan kafur itu
adalah satu kalimat yang diserap ke dalam bahasa Al-Quran yang memang bukan dari Arab, gitu, yang menerangkan begitu ya. Kenapa? Kafur itu bersumber dari kafur barus dari Nusantara, yang mana barus ini sudah dikenal dalam peradaban sebelum Arab. Di Mesir kan sudah dipakai untuk mumifikasi, ya, kafur barus. Ya, kafur itu adalah bersumber dari belahan dunia yang bukan di Arab. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa kafur ini serapan ke dalam Al-Quran, dan Allah yang mengetahui bahasa, dan Allah pemilik semua bahasa tentunya, ya, dan berhak bagi Allah untuk memilih mana kalimat yang akan dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itu bagi Allah itu adalah tidak mustahil, mudah saja. Tapi kafur ini bahasa yang asing di orang Arab pada waktu itu. Apa itu kafur? Nah, para ulama mengatakan kafur, zanzabila, salsabila, gitu ya. Ini untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyentuh hati dan jiwa orang yang diajak berbicara. Contohnya ibu bapak kami abdi nyebatkeun bapak ibu bapak kantos ente nuang rendang kantos. Nah, pami rendang anu di Payakumbuh kantos aja. Biasanya rendang di dia nya di Kiambang Raya. Kiambang Raya mah nggak genten juga namanya. Tapi mungkin rendang anu asli nama belum gitu ya. Dimasak dengan cara tradisional. Oke lah, rendang mah tos biasa. Contoh abis nyebatkeun deui misalkan coto. Nah, entah coto. Coto Makassar gitu ya. Pami nyebatkeun pepeda misalkan. Pepeda. Daerah mana? Manado atau napi belah timur lah ya, daerah timur. Bahasa-bahasa makanan anu asing mungkin bagi orang yang belum pernah mencicipi. Naon itu pepeda gitunya. Orang terang mah peda kemudian gitu. Seblak gitunya. Mun orang timur disebut seblak, nu mah seblak teh gitu ya. Istilah-istilah yang asing tapi menarik. Gitu, menarik. Sampai kemudian ingin mencoba, gitu kan, ingin mencobanya. Ini makanan kayaknya menarik dari segi namanya. Asing tapi kayaknya enak gitu. Coba aku disebatkan dia, ibu bapak rahimakumullah, kebab. Insya Allah kebab itu biasanya tom yum. Nah, tom yum di mana tom yum? Thailand gitu ya. Misalkan dari kimchi di Korea gitu ya. Jadi baklava. Di mana tak baklava? Anu pantos umroh teras ka Turki kantos panggilannya baklava teh makanan cemilan orang Turki. Anu enak gitu, cigah dodol tapi nya khas lah gitu Turki, aya kacang-kacangan gitu ya. Saura kali abdi sanes kantos ka ditu ya, dipasian oleh-oleh ti ditu gitu. Anu orang nutas umroh among ka Turki nyanak oleh-oleh namanya baklava. Kami kok ada disebutkan kimchi, tom yum gitunya, ibu rahimahullah, baklava itu asa aneh makan itu istilah teh gitu, tapi menarik gitu. Nah, ibaratnya hadirin rahimakumullah, tanpa kemudian ingin menyamakan ya antara kalimat Allah dengan makhluk tentunya. Ibaratnya para ulama mengatakan Allah menyebutkan istilah-istilah zanjabil, salsabil, kafuro dengan dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyentuh hati manusia supaya tervisualisasikan, supaya termotivasi, sampai kemudian kabayang enakna sehingga termotivasi untuk meraihnya. Makanya ibu bapak baklava teh raos pisan, komo mun dituangna teh di Turki langsung kumaha gitu. Pasti kan hoyong pisan angkat ka ditu gitu nya. Nuang baklava di restoran Turki. Ibaratnya gitu. Ya. Kalau itu coba menyentuh hati orang-orang Arab waktu itu dengan kalimat nikmat di surga itu begini begitu, zanzabil, salsabil, ada air sungai yang tidak ada arak yang tidak memabukkan, ya, ada susu, ada madu. Mun kabayang ku urang mun aya madu di sungai cenah cepel gitu. Moal gitu gitunya. Allah ingin begitu nikmatnya, nikmat surga itu. Maka kan kemudian tervisualisasi, mungkin tidak terbayang secara langsung, tapi ada motivasi ingin meraihnya. Ada keinginan untuk mendapatkannya dan merasakannya secara langsung di sumber asli.
Maka hadirin rahimakumullah, ayat 5 sampai 22 surah Al-Insan ini, setelah Allah berikan siapa manusia, siapa yang menciptakannya, dari mana diciptakannya, bagaimana diciptakannya, kemudian Allah memberikan panduan, ada misi kehidupan. Diuji, syukur atau kufur. Kalau kufur, ada konsekuensi pilihan. Dengan belenggu dan neraka yang begitu hebat siksaannya. Dan bagi orang yang syukur, berbuat baik, al-abror, menjadi orang-orang al-abror, maka Allah akan memberikan balasan kenikmatan yang begitu luar biasa di surga nanti. Maka itulah kemudian Allah memberikan panduan siapa hakikat manusia ini. Coba ibu bapak nanti ya di bumi di awas tentang surah Al-Insan ini ayat 5 sampai 22, khususnya tentang kenikmatan dan kenikmatan yang lain yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayat yang lain. Tapi khusus surah Al-Insan ini Allah menyentuh hati dan imajinasi manusia. Ya, zanzabil, salasabil, kafur, orang-orang Arab oke bingung itu naon istilahnya, gitu ya. Tapi menarik, gitu. Masya Allah, itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penghuni surga, yang artinya sesungguhnya ya golongan pertama yang masuk surga wujudnya seperti bulan di bulan purnama. Harusnya aina menuju bulan purnama ya, tengah-tengah bulan menuju caang-caang gitu. Golongan selanjutnya wujudnya seperti bintang paling terang di langit. Ya. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak ingusan, dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas, keringat mereka minyak kasturi, tempat bara api mereka kayu yang wangi, tempat siduruna gitu ya, dari kayu yang wangi, bukan jadi mata hidung gitu ya. Istri-istri mereka bidadari, postur mereka seperti wujud ayah mereka Adam alaihissalam, 60 ziro, sekitar 30 meter. Masya Allah. Ya Pak, hoyong jantan penduduk ahli surga, hoyong bisa. Ayah zanzabil, ayah salsabil, ayah kafur, ayah bidadari surga. Postur tubuh nate jangkung, gitu ya, gagah, moal ngaraoskeun kacape, mun aya keringatna oge seungit. Mun ayeuna orang keringatan ya Bapak kumaha? Kalau dina bagian kerek mah nya wassalam itu gitu nya. Hawa hasum gitu. Engkeun mah di surga insyaallah seungit nu aya. Ya. Moal kehampangan, moal keabotan. Ya. Ayeuna komo urang tos nami usia beser aya gitu nya usum teu diskieu mah. Engkeun mah di ditu masyaallah. Moal aya ya, moal aya kehampangan ya, moal aya keabotan. Seger nu aya ya. Komo membaca tentang kenikmatan-kenikmatan nu sanes masyaallah. Hadirin rahimakumullah, maka pun bahasa Sundanya mah teung teuingeun we gitu. Terang teung teuingeun we. Teung teuingeun mun kemudian sama Allah sudah diberikan gambaran tentang nikmat surga dalam berbagai hadis bagaimana penduduk surga, tapi teu kabita untuk menjadi ahli surga. Maka salah satu caranya adalah menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salah satu kuncinya sebagaimana disebutkan dalam ayat ayat ke-8 dan ayat ke-9, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Memberikan makan kepada fakir dan miskin, kepada yatim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan ini, berdonasi ini ya, liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, bukan ingin mendapatkan balasan dan bukan pula ingin mendapatkan thank you, terima kasih, hatur nuhun gitu ya. Dan tidak ingin pula diviralkan gitu ya. Karena nama hoyong dikitukeun ya.
Jadi ibu bapak rahimakumullah, salah satu asbab mendapatkan kenikmatan tadi selain menjadi hamba yang syukur adalah menjadi orang yang senantiasa memberi. Ya. Orang yang berbahagia itu ketika mampu membahagiakan orang lain. Ya. Orang anu bahagia di dunia teh nyata ketika melihat orang lain bahagia. Kan di urang mah ayeuna kan dibaliknya. Aya bahasa Sunda nama. Susah ningali batur bunga, bunga ningali batur susah. Oke, orang anu nyeri hati begitu tah gitu ya. Kalau melihat orang lain dalam kebahagiaan gitu ya, banyak nikmatnya gitu ya. Aya mobil baru, ya, aya kendaraan baru. Susah orang padahal batur anu beuring namanya. Tapi orang nu susahna gitu. Kenapa? Karena kita punya sakit hati, penyakit hati. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita membahagiakan orang lain. Ya, dan kita ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, jadi rahimakumullah, kenapa kita memberi? Kenapa kita kemudian berbagi? Karena itulah bentuk syukur kita atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, itu adalah di antara asbabnya. Maka kita akan masuk lagi kepada ayat berikutnya, yaitu dalam ayat 23-27 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna, menurunkan, 'alaika, kepadamu wahai Nabi Muhammad, Al-Qur'an tanzila, secara betul-betul diturunkan. Ya, tanzil, ada yang diturunkan secara langsung, ada yang kemudian berurutan, bertahap. Benar-benar Allah yang menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya? Berbicara tentang misi manusia dalam kehidupan ini supaya tidak terjatuh ke dalam lubang kekufuran, maka kita perlu petunjuk, hidayah. Selain ilmu dari sami'an dan basira, maka kita perlu yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya berupa apa? Panduan kehidupan. Maka butuh yang namanya petunjuk. Al-Qur'an sebagai hudan. Dzalikal kitabu hudan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu hudan, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Maka ayat ini berbicara tentang manusia dalam mencapai misi kehidupannya perlu petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Selama hidup kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang sukses dalam kehidupan kita. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Dalam menjalankan isi Al-Quran harus bersabar. Wala tuti' minhum athiman au kafura, tong kabita, gitu ya. Ketika kita istiqomah bersama Al-Quran, tong kabita, tong mengikuti, jangan menjadi followers. Kalau dalam Al-Quran, tuti', jangan mengikuti, jangan menjadi followers. Siapa? Athiman, pendosa, wala kafura, dan orang-orang yang berbuat kufur. Istiqomah dalam jalan kebenaran, mengikuti Al-Quran, berat. Berat atau hampang ya Bapak? Berat untuk istiqomah itu, tidak mudah. Nu mudah mau berbuat dosa terus. Henteu Pak, nu buat dosa oke berat cenanya. Urukana kumaha orang berbuat dosa teh da berat sampai gitu ya. Kudu meulina, kudu nyiapkeun artosna. Coba we anu misalkan anu maling gitu ya, nu maling. Wongi-wongi. Kan ai maling biasanya kan jam 2 kali itu meureunnya. Ketika kita sedang tidur lelap gitu ya, anu maling teh jam 2. Effort untuk bangun jam 2, ikhtiar untuk bangun jam 2 teh berat ya. Orang lain tidur, ya hudang gitu ya. Jam 2 gitu ya. Geus hudang teh mudah henteu rek maling. Sanes abdi tukang maling ya gimana. Tapi gak bayangkeun gitu nya, jam 2 bangun, orang lain tidur, dia bangun jam 2 masuk ke rumah orang teh bukan perkara yang mudah. Culang cileun sieun katewa ku polisi, sieun katewa ku warga gitu ya. Muka pantona segala rupana. Wah, luar biasa eta teh.
berbuat dosa oge berat sebetulnya. Tong dianggap mudah, nu mudah mah cenah. Orang berbuat maksiat cek saha gitu ya. Nu berbuat maksiat oge berat sebetulnya. Istiqomah di dalam kebenaran, hidayah, petunjuk itu adalah perkara yang tidak mudah tentunya. Ya, harus dengan kesungguhan, bangun subuh, ya, tahajud, sholat subuh berjamaah itu tuh bukan perkara yang mudah. Tiris komo ayeuna gitu ya. Untuk haji perlu harta dan lain sebagainya. Makanya makumullah, fasbir, bersabarlah. Tong kabita dengan pendosa dan orang yang berbuat kufur. Hari orang yang berbuat dosa, berbuat kufur, pikabitaeun teh Pak. Kabita bisanya. Coba ayeuna buka handphone. Ya, medsos sagarupa pendosa teh ya, dengan berbagai bentuknya. Itu nauzubillah kalau kemudian kita kabita, apalagi melakukannya, nauzubillahi min dzalik. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Oleh karena itu, ya, supaya kita senantiasa istiqomah di dalam jalan kebenaran, wadhkurisma rabbika, sing inget, ya, zikir, eling ka Allah bukratan wa asila, siang jeung wengi, ya. Jangan pernah di skip zikir mah gitu ya. Ya mah rek skip heula zikirna gitu. Gitu ya. Di skip heula entong di skip siang dan jeung wengi teh dina kerangka zikrullah, emut ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika aya nu pikabitaeun berbuat maksiat, kufur dan dosa, maka kita ingat Allah, eling ka Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi dari ayat ke-24 sampai 27 itu adalah kunci-kuncinya. Bagaimana kita sukses dalam kehidupan ini. Pertama, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, bersabar, tong kabita orang yang berbuat kufur dan dosa. Yang berikutnya adalah ingat eling ke Allah siang jeung wengi. Wa minal laili, pada waktu malam, fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Naon tah? Wa minal laili, pada waktu malam, fasjud, bersujud kepada Allah, wasabbihu, dan bertasbih, lailan tawila, pada waktu yang begitu panjang. Naon tah eta Bapak? Wengi gugah sujud sareng tasbih, eta maksudna naon? Tahajud. Jadi ada ibadah spesial yang memang ini tidak semua orang melakukannya, yaitu bersujud dan bertasbih mengingat Allah di malam yang panjang. Sawawengi dalam arti kita pada waktu sepertiga malam sampai subuh itu adalah kunci-kunci untuk mendapatkan kesuksesan. Sujud anu lami, zikir anu lami. Ya, itu adalah salah satu asbab cara untuk kita mendapatkan kesuksesan ke dunia ini. Ayat berikutnya, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Ini memberikan panduan. Tong kabitaan teh naon sababna? Inna haula'i, mereka yang berbuat dosa dan kufur, yuhibbunal ajilah, menyukai sesuatu yang instan, ya. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila, dan melupakan hari berikutnya yang begitu berat. Jadi orang yang berbuat dosa dan kufur itu orang instan. Naon instana? Ingin mendapatkan kenikmatan sekarang. Padahal tadi tuh nikmat sesungguhnya kata Allah diberikan ayat 2, ayat 5 sampai 22, kenikmatan surga, cing sabar gitu. Ya. Kalau nikmat dunia mah nupi kabitaeun tadi sementara gitu ya. Mun ceuk ustaz sahanya hilap deui ya. Orang Sunda khas. Mun urang makan, emang bisa makan 1 kilo beras gitu? Moal, paling sapiring 2 piring geus wareg gitunya. Minum, misalkan minum naon anu pikabitaeun lah gitu ya. Paling 1 gelas 2 gelas tos pinuh. Moal duwi ka sadreum gitu ya. 1 galon moal sae moal. Aya masa limitna patuangan urang teh. Gitu ya. Mun urang misalkan hoyong travel ke tempat mana, ya paling sehari 2 hari geus kitu mah bosan kan ya. Ka mana misal orang hayang ka Lombok misalkan, ka tempat anu terkenal, ka Raja Ampat misalkan. Paling sehari 2 hari tos bosen. Ningali pemandangan, sehari 2 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam tos bosen ya Bapak ya. Tos bosen.
Hoyong pakaian, ya paling sebulan 2 bulan tos hoyong gentos. Kendaraan anu menjadi impian, ya paling berapa bulan, setahun 2 tahun terus aya nu baru kan gitunya. Terus aya nu baru, handphone, gadget, terus aya nu baru, terus anu baru. Bosan manusia mah dina dunia tong kabitaan. Mungkin di surga aya nikmat nu moal aya bosenna. Insyaallah, ya. Itu insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian mereka itu orang yang instan, ajilah, ya, terburu-buru. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan inna al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu adalah dari setan. Tong hoyong instan, ya, kanikmatan mah cing sabar, istiqomah dalam ketaatan. Kemudian Allah menyebutkan wa yadaruna wara'ahum yauman dan mereka melupakan yauman tsaqila, hari yang begitu berat. Hadirin rahimakumullah, tong dianggap enteng akhirat teh, gitu ya. Hisab, siksaan, komo ayeuna barudak ayeuna mah saya mah memilih nanti disiksa bersama dengan Firaun we, cenah kitu nya bahasa barudak ayeuna gitu ya. Nanti mah saya ingin bersama-sama Firaun nanti di neraka, itu bahasa orang barudak ayeuna gitu. Kadang-kadang mikirnya teh kumaha gitu ya. Saya pingin bersama artis-artis bahasanya gitu. Nauzubillah gitu ya. Padahal berat eta hari teh nya. Nah, ini keunikan ya, mungkin ini terakhir. Keunikan Al-Qur'an, hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ada 2 kalimat sakil disebutkan. Pertama di dalam surah Al-Muzammil ayat 5, Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Ayat 5 surah Al-Muzammil. Dan berikutnya adalah surah Al-Insan ini ayat 27. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Jadi di dalam Al-Qur'an ada 2 kalimat sakil. Hanya 2 saja disebutkan di dalam Al-Quran. Ini keunikannya. Maka para ulama mengatakan begini. Ini rumusnya. Faman arada ayyan jua minal yaumits tsaqil. Siapa yang ingin selamat di hari yang begitu berat, di yaumul hisab, yaumul qiyamah, ya. Fal yam tamsik bil qawli tsaqil. Rabbi diulangi. Faman arada ayyan jua minal yaumis tsaqil yaltamsik bil qawli tsaqil. Ya. Barang siapa yang ingin selamat di hari yang begitu berat, di yaumul akhirah, maka berpegang teguhlah kepada kalimat as-saqil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini adalah qaulan saqila, perkataan yang berat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berat nampina, sehingga Rasulullah seperti lonceng yang begitu kuat sampai Rasul berkeringat kan kalau menerima wahyu itu. Berat secara fisik dan berat melaksanakannya, memang berat. Tapi faman yuridu ayyan jua, sing saha anu jalmi anu berharap selamat di hari yang berat, hisaban, pertanyaan alam kubur, kemudian dibangunkan di yaumul hisab, ditanya di hisaban, ya, mizan, sirat, ya, itu kan berat semuanya. Maka berpegang teguhlah kepada kalimat as-saqil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, itu adalah di antara kunci untuk memperoleh kesuksesan dunia, dan juga insya Allah nanti kita akan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka di akhir ya ayat 26, 28 sampai 31, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalnahum amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Ya, ini adalah sebuah tazkirah, reminder, ya, peringatan dari Allah. Nunamina jalmi sok hilap. Tadi kan di ayat pertama kita disebut insan, surat ini disebut al-insan, mengingatkan tentang hakikat kita manusia yang mudah pelupa. Ya. Maka kemudian kita butuh apa kalau pelupa? Tazkirah, reminder, pengingat. Maka kata Allah, inna hadhihi tazkirah, ini adalah reminder, pengingat.
waktosna gugah, waktosna nuang landong, waktosna makan gitu. Ibaratnya mun urang ayeuna itu. Sok hilap kan ya? Diemutan ku istri orang, bapak iya landong tong hilap gitu. Nah kita kadang lupa misi hidup kita dan tujuan hidup kita, maka inna hadhihi tadhkirah. Al-Quran ini dan seluruh kandungan dari Al-Quran ini tadhkirah, reminder untuk kita semuanya. Faman syaa takhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Di penghujung Allah mengingatkan kembali tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, yang zalim, bahwa balasan mereka adalah adzaban alima. Maka hadirin rahimakumullah, surah ini sekali lagi memberikan panduan hidup kepada kita tentang siapa diri kita manusia, dari mana asal kita, siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana, dan bagaimana caranya. Jadi Allah bukan hanya memberikan panduan mau kemana, tapi how to-nya bagaimana. Bagaimana caranya kita selamat di dunia ini. Ada panduan dengan ilmu, sami'an basira, untuk mencari ilmu. Yang keduanya lah hidayah, Al-Quran. Ya, maka barang siapa yang ingin selamat di hari yang begitu berat, yang dahsyat, maka berpegang teguhlah kepada Quran yang sakil ini. Panginten itu hadirin rahimakumullah untuk kajian subuh kita, ahad subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan ilmu untuk saya pribadi, dan bukan hanya ilmu, menjadi amal, ya, ilmu dan amal untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.